البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kemarin berhubungan dengan kaum 'Ad. Siapa yang diutus kepada mereka? Hendaknya Maulana Nabi Hud. Di mana letak kaum 'Ad itu? Di Ahqaf, daerah Yaman. Nah, hendaknya Hanafi. Apa ayat atau mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabiullah Hud? Kaum Nabi Hud afanillah, di antara kritikan kepada Nabi yang diutus ini adalah apa? Majidana bi bayyinatin wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawli. Jadi mereka mengatakan, wahai Hud, engkau tidaklah mendatangkan kepada kami suatu bukti pun. Dalam artian tidak ada mukjizat yang diperlihatkan. Kalau Nabi Allah Saleh jelas berupa apa? Unta. Nah, Nabi Musa apalagi banyak. Telah kita lewati ada berapa ayat? 9. Demikian pula Nabi kita Muhammad SAW. Sedangkan Nabi Hud alhamdulillah kaumnya mengatakan qalu yahudu majidana bi bayyinah. Wahai Hud, engkau tidaklah datang kepada kami dengan satu bayyinah pun. Makanya mereka mengatakan wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawli. Maka kami tidak akan meninggalkan berhala-berhala sesembahan kami disebabkan karena ucapan. Wa ma nahnu laka bimu'minin, dan kami tidak akan beriman kepadamu. Baik, dan telah kita lewati kemarin, mereka juga menuduh Nabi Hud dengan tuduhan apa? Hudzaifah kabir. Man akbar, man asghar? Tidak, Hudzaifah. Apa tuduhan kaum Nabi Hud atau kaum 'Ad terhadap Nabiullah Hud? Baik. Mereka menuduh bahwasanya Nabiullah Hud gila terkena kutukan berhala-berhala mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kabarkan hal ini dalam surat Hud ayat 54. Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Nah, tidaklah kami katakan kecuali apa? Ya taraka ba'du alihatina bisu. Telah menimpakan kutukan sebagian sesembahan-sesembahan kami dengan kejelekan. Jadi dia tertimpa kejelekan, tertimpa keburukan yang datangnya dari berhala-berhala yang ditahdir oleh Nabiullah Hud. Nah, ini sangkaan dari kaum 'Ad. Dan para ulama afanifillah mengatakan bahkan Nabi Hud diberi bayyinah yang sangat jelas
di mana beliau datang seorang saja, yaitu dalam keadaan sendirian, berani menghadapi umat secara keseluruhan yang menentangnya saat itu. Baik, sebagaimana dalam kelanjutannya Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang sahabat Nabi yang mulia ini. Qala inni usyhidullah wa asyhadu anni bari'un mimma tusyrikuna min duni faqiduni jami'an thumma la tunzirun. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Jadi ini bukti yang sangat jelas. Kenapa? Seorang sendirian, kalau bukan di atas kebenaran, tidak akan berani menghadapi kaum secara keseluruhan. Kalau dia tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, tidak akan mungkin bisa selamat menghadapi kaum secara keseluruhannya. Maka dengan penuh ketawakalan dia mengatakan, aku persaksikan kepada Allah dan bersaksikanlah bahwasanya aku berlepas diri dari kesyirikan-kesyirikan kalian, berlepas diri dari semua sesembahan selain Allah. Kemudian buatlah makar untuk oleh kalian secara keseluruhan dan jangan ditunda-tunda. Dalam artian beliau tantang umat yang menolak dakwah beliau saat itu dengan penuh keberanian, padahal seorang diri. Ini cukup sebagai bukti, sebagai mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Sebagaimana diterangkan oleh para ulama, yang memang kalau dilihat sebagaimana keadaan atau pernyataan kaum Ad, bahwasanya Hud tidak datang dengan bayyinah. Ini pandangan orang-orang jahil secara sekilas, padahal sangat jelas beliau memiliki bukti yang kuat yang menunjukkan tentang kebenaran risalah beliau. Baik. Kemudian kemarin berhubungan dengan kaum Ad, ketika mereka kufur pada seruan Nabi Hud, apa azab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan? Indahnya ditimpakan angin yang sangat kencang. Angin sangat kencang, keras dan dan dingin. Baik, sudah dingin, kencang, sehingga menghancurkan, memporak-porandakan mereka. Sehingga semuanya mati. Yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan keadaan mereka seperti apa? Hanafi. Seperti pokok-pokok pohon kurma yang sudah ditebang. Bagaimana dalilnya? Ini yang penting. Belajar mengeluarkan ayat dari hafalan kita. Fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Engkau melihat kaum itu sar'a, yaitu menjadi qatla, menjadi mati semua, seperti pohon kurma yang ditebang. Tayyib, sekarang berapa lama angin tersebut dikirim? Irbad 8 hari 7 malam. Dalilnya di surah ini sudah rentetan tadi, cuman kita balik untuk ke depan. Kalau urutan ke belakang mudah, sekarang naik urutan ke depan. Sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Allah Subhanahu wa ta'ala
kirimkan angin yang dingin dan keras tersebut selama 7 malam 8 hari. Na'udzubillahi min dzalik. Sekarang kita masuk pada poin berikutnya. Qala man huwa an-nabiyyu alladhi sakhkhara Allahu lahu al-jinna wal-insa wat-tayra war-rih. Siapa itu nabi yang Allah Subhanahu wa taala tundukkan untuknya para jin, manusia, burung-burung dan angin? Wal jawab Sulaiman alaihi salatu wassalam. Dan perkara ini alhamdulillah ma'ruf bagi kita semua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah tundukkan kepada nabi yang mulia ini, selain beliau menguasai kerajaan yang Mekah, dengan tentara-tentara yang banyak, juga tunduk kepadanya para jin serta burung-burung dan angin. Tentunya ini kemuliaan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabiullah Sulaiman. Apa dalilnya? Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kalau ceritanya insya Allah semuanya sudah mengetahuinya. Nah, kisah-kisah seputar Nabi Sulaiman. Tapi biasakan alhamdulillah untuk setiap kita mempelajari suatu hal, walaupun itu sama, kita berusaha ada tambahan. Jangan sampai pola pikir seseorang, pelajaran malam ini cuma kisah Nabi Sulaiman, dia tidak akan dapat tambahan. Tapi kalau kemudian dia sudah pernah mendengar kisah itu, sekarang apa dalilnya sih? Berusaha menghafal. Nah, pola pikir seperti ini alhamdulillah yang harus muncul dan harus diterapkan pada diri kita, sehingga kapan saja seorang mempelajari suatu hal yang dia pernah mendengarnya atau pernah mempelajarinya bahkan, atau mungkin dia pernah mengajarkannya. Nah, kalau pola pikirnya seperti ini, dia mesti akan mendapatkan faedah. Nah, tadi kalau pola pikir sejak awal sudah meremehkan suatu materi, biasanya dia tidak akan mendapatkan faedah. Dan ini yang harus dijauhi oleh setiap penuntut ilmu. Nah, karena penyakit seperti ini yang akan menjauhkan para penuntut ilmu dari mendapatkan kekokohan dalam belajar dan mendapatkan faedah-faedah yang terkumpul banyak. Kenapa? Karena sudah muncul peremehan pada dirinya. Makanya di antara nasihat Imam Malik rahimahullahu taala kepada para penuntut ilmu untuk jangan sekali-kali pada benak mereka ada peremehan terhadap suatu ilmu. Ini masalah ringan. Nah, kenapa beliau beristimbat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila." Sesungguhnya kami akan memberikan kepada engkau wahai Muhammad qaulan tsaqila, suatu perkataan yang berat. Jadi dalam agama ini alhamdulillah, jangan sekali-kali seseorang menganggap enteng, menganggap sesuatu itu ringan. Tidak. Kalau mudah, iya. Kenapa? Karena memang syariat telah memberikan kemudahan dan datang dalil yang banyak. Memang inna dina yusrun, agama ini mudah. Tapi kalau ringan tidak. Sebab semuanya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Walaupun terkadang kita ingin mengungkapkan mudah, muncul kata ringan, tapi sebenarnya ta'addub sebagai bentuk adab,
bentuk adab ikhwanifillah yang ini diajarkan oleh Imam Malik untuk jangan sekali-kali kita anggap masalah dalam agama ini ini ringan, pelajaran ini ringan. Tapi kalau kita katakan pelajaran ini mudah, boleh tidak? Nah, tidak masalah. Nah, tapi kalau pelajaran ringan, ini tidak dijauhi. Baik. Karena anggapan yang seperti ini akan menjadikan kita menyepelekan. Baik. Padahal Allah Subhanahu wa taala katakan inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Kalau toh kita anggap ringan di dunia ini, tapi pertanggungjawabannya tidak berat di akhirat. Baik. Nah, jadi seorang talib untuk dia bisa memiliki kekokohan, jangan sekali-kali menganggap masalah, menganggap materi itu materi-materi ini ringan saja. Tapi kapan saja dia mengulangi suatu masail, berusaha untuk dia ada tambahan yang dia dapat pada setiap pengulangan, minimal mendapatkan lebih bertambah kekokohan. Sebagaimana dikatakan para ulama, ma takarrara tafarra. Apa saja yang terulang-ulang maka dia akan kuat menancap. Nah, apalagi kalau di situ ada faedah tambahan. Oh, dulu saya belum menghafal dalilnya, berarti sekarang dihafal dalilnya. Dulu cuma sekedar kisah dari mulut ke mulut atau cerita menjelang tidur oleh orang tua kita. Kisah Nabi Sulaiman yang kalau tidak ditambahi bumbu-bumbu tidak asik. Nah, ada yang digambar komik, ada yang digambar ini dan itu. Nah, sekarang kita mempelajari, kembalikan kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Nah, sehingga kalau seorang talib punya prinsip demikian, dia akan senantiasa bertambah. Berarti yang tidak ada dalilnya dia sisihkan. Sekarang ditambah dalilnya apa tentang masalah ini. Apa bukti kalau Nabi Sulaiman mampu menguasai para jin? Ternyata Allah sebutkan dalam Al-Quran. Demikian seterusnya. Qala wa dalilu qawluhu ta'ala fasakharna lahu ar-riha tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab wasyayatin kulla banna'in wa ghawas. Allah Subhanahu wa taala katakan, maka kami tundukkan untuk Sulaiman tersebut ar-rih, angin. Yang sifat angin ini tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab. Subhanallah. Yaitu dia akan bertiup dengan perintah dia. Ya, kemana saja Nabi Sulaiman memerintahkan, dia tunduk terhadap perintah beliau. Tayyib. Sehingga tidak butuh lagi pesawat. Ya, beliau tinggal memerintahkan angin, sudah kemanapun diperintahkan, angin tersebut tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Baik, kita baca apa yang dikatakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Setelah menjelaskan tentang doa Nabi yang mulia ini. Baik. Karena Nabi Allah Sulaiman afanifillah berdoa sebagaimana dalam ayat 35 dalam surat Shad. Rabbil firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Wahai Rabbku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku
kerajaan yang tidak pantas engkau berikan kepada seorang pun setelahku. Dan sungguhnya engkau adalah Al-Wahhab, Zat yang maha pemberi anugerah kepada hamba-hambanya. Yang doa ini alhamdulillah di antara sebab yang disebutkan dalam Al-Quran, sebabnya yaitu tatkala Nabiullah Sulaiman suatu ketika alhamdulillah terlalaikan dari apa? Berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan apa? Mengurusi kuda-kuda. Baik. Karena kuda-kuda yang bagus, dan kuda-kuda itu memang kuda-kuda untuk jihad. Dan kecondongan seseorang akan melihat kuda-kuda yang bagus itu akan apa? Sibuk dalam pengurusannya, dalam artian terlena dalam mengurusinya. Baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Idh 'abida 'alaihi bil 'ashyi safinatul jiyad, faqala inni ahbabtu hubbal khairi 'an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab." Tatkala diperlihatkan kepada Nabi Sulaiman kuda-kuda yang bagus tersebut, ternyata apa? Melihat kebaikan yang banyak tadi pada kuda-kuda yang gagah, bagus, sampai apa? Lalai dari apa? Berzikir pada Allah, sehingga apa? Belum sempat berzikir tenggelam matahari. Inilah para anbiya ya, ketika ada kelalaian sedikit saja langsung terasa. Maka ketika sadar, beliau terlalaikan karena mengurus kuda-kuda ini, beliau mengatakan, "Rudduha 'alayya fatafiqa masham bis-suqi wal a'nam." Baik, balik kuda-kuda itu, kemudian segera beliau pun menyembelih kuda-kuda yang melalaikan beliau dari berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini para anbiya. Mereka orang-orang yang senantiasa bermuhasabah, yang butuh kita contoh. Mendapati kelalaian, segera sadar untuk diperbaiki dan menghilangkan sebab-sebab yang melalaikan dirinya. Sebab-sebab yang melalaikan dirinya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, apalagi sebab-sebab yang menjadikan seseorang terjatuh dalam maksiat. Ketika dia sadar, oh, aku terjatuh dalam maksiat ini karena ini, suatu sebab, jauh, tutup apa-apa yang akan menyebabkan kita terjatuh di kali yang kedua. Karena seorang muslim ikhwani fillah la yuldahu al-muslim min juhrin wahidin marratain. Atau mukmin, seorang yang beriman tidak akan apa? Disengat dari apa? Dari lubang yang sama dua kali. Kemarin sudah disengat di situ, besok lagi, disengat di situ lagi, besok lagi di situ lagi. Ini menunjukkan apa? Seorang tidak mengambil ibrah dari musibah yang telah lewat. Dan ini bukan sifat orang yang beriman. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga uji Nabi ini. Ketika beliau bertekad untuk mendatangi istri-istrinya, 100 wanita alhamdulillah dalam semalam untuk keluar dari rahim mereka, pejuang mujahidin di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini niatan yang bagus. Niatan yang bagus, dan ini selukianya yang diniatkan oleh setiap laki-laki. Bertekad alhamdulillah berniat untuk keluar dari dari sulbinya, dari keturunannya, para pejuang di jalan Allah. Bukan niatannya agar menjadi orang yang kaya raya ini dan itu, duniawi saja. Tidak. Tapi niatkan untuk apa? Untuk bisa memberikan andil dalam perjuangan
agama Allah Subhanahu wa taala ini. Cuman sayang saat itu Nabi Sulaiman alhamdulillah lupa untuk mengatakan insyaallah. Ini juga ujian. Sehingga ternyata dari 100 wanita tersebut tidak ada yang melahirkan anak, kecuali satu, itu pun yang cacat. Bayin itu pun cacat. Nah, kemudian baru Allah Subhanahu wa taala sebutkan setelah Nabi Sulaiman alhamdulillah taubat kemudian kembali pada Allah Subhanahu wa taala, disebutkan doa ini, Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Nah, Imam Hasan dikatakan fastajaba Allahu lahu wa ghafara lahu wa rudda alaihi mulkah wa zadahu mulkan lam yahsul li ahadin min ba'di. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala pun kabulkan doa beliau dan ampuni permintaan taubat beliau. Beliau mengampuni sesuai dengan permintaannya. Dan Allah kembalikan kerajaannya, bahkan Allah tambah dengan kerajaan yang belum dia dapat untuk seorang pun, belum dia dapat sebelumnya dan tidak akan diberikan kepada seorang pun setelahnya. Wa huwa taskhiru syayatin lahu yamnuna ma yuridun, yaitu ditundukkannya syaitan-syaitan untuk beliau sehingga mereka membangun apa saja yang beliau inginkan. Wa yaghussuna lahu fil bahri yastakhrijuna ad-durra wal huli, dan mereka akan menyelam ke dasar lautan untuk mengeluarkan darinya mutiara-mutiara dan perhiasan-perhiasan yang ada di dasar laut. Wa man asahu minhum qarranahu fil asfadi wa awfaqah, dan siapa saja yang membangkang dari para syaitan tersebut akan diikat, ya dihukum oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Baik, diikat dengan rantai-rantai. Dan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya yang mulia. Baik. Kemudian di antara yang ditentukan, yang kita baca sekarang dalam poin ke-250 ini, yaitu fasakharna lahu ar-rih tajri bi amrihi rukha'an haitsu asab wasyayatin kulla banna'in wa hawas wa akharina muqarranina fil asfad. Yaitu Allah tunjukkan angin yang bertiup sesuai dengan apa yang dia perintahkan, juga syaitan-syaitan yang tunduk diperintahkan untuk membangun apa saja dan untuk menyelam ke dasar lautan. Adapun yang tidak mau tunduk akan diikat dengan rantai-rantai yang kuat. Taib. Jadi dalilnya beberapa ayat di surat Sad ini. Kemudian berhubungan dengan masalah burung, bahwasanya burung juga tunduk kepada Nabi yang mulia ini. Di surat An-Naml, wa qauluhu ta'ala wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuza'un. Dan dikumpulkanlah untuk Nabi Sulaiman tentara-tentaranya dari kalangan jin, manusia dan burung-burung. Baik, semuanya dikumpulkan dalam keadaan mereka itu sebelumnya terpencar-pencar, kemudian dipanggil oleh Nabi Sulaiman untuk kumpul. Dan kelanjutan kisah ini insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya tentang kisah seekor burung yang memiliki andil besar dalam dakwah. Kisah yang patut diteladani pada seekor burung yang kecil tapi memiliki semangat yang luar biasa dalam dalam ingkarul munkar, dalam usaha untuk mengubah kesyirikan menjadi tauhid.
dan seekor burung. Baik, yaitu dalam kisah Hudhud pada ayat-ayat setelahnya. Baik, barakallahu fiikum. Naktabi bihadza walhamdulillahi rabbil